Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا الله يا رب العالمين. Bersyukur kita kepada Allah atas berbagai nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat berikan salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, siang ini kita akan melanjutkan hancur kaji kita. Di pekan kemarin kita sudah sampai pada bahasan tentang macam-macam wakaf ikhtiyari. Ya, materi kita sudah masuk ke materi wakaf. Wakaf artinya berhenti sejenak, mengambil nafas untuk melanjutkan bacaan kita. Nah, ada macam-macam wakaf yang telah kita bahas. Ya, ada 4 macam wakaf. Yang pertama ada wakaf ikhtibari. Wakaf ketika melakukan ujian kepada murid-murid, ya, sang guru mengajarkan atau menguji Al-Quran, menguji materi Al-Quran kepada murid-muridnya. Ini disebut wakaf ikhtibari. Ya. Kemudian yang kedua adalah wakaf intidhari. Wakaf yang biasa dilakukan ketika guru mengajarkan cara baca Al-Quran kepada murid-muridnya. Itu bisa kapan saja berhentinya. Yang ketiga, wakaf idtirari. Wakaf dalam kondisi darurat. Darurat karena apa? Bisa karena bersin, karena batuk, karena menguap. Ini kondisi yang darurat. Yang keempat adalah wakaf ikhtiyari. Wakaf yang kita ikhtiarkan. Nah, karena wakaf ikhtiyari ini kita yang mengikhtiarkannya pun juga jadi macam-macam. Ada 4 jenis lagi wakaf ikhtiyari. Ada wakaf yang dinamakan wakaf tam. Nah, wakaf yang sudah bagus nih, ini paling bagus ya. Sempurna lafadznya, sempurna ayatnya. Ada kemudian disebut wakaf al-kafi, ya. Kemudian ada wakaf hasan, wakaf kafi, wakaf yang cukup, wakaf hasan, wakaf yang baik. Nah, yang terakhir yang bahaya nih ya, adalah wakaf al-qabih. Apa qabih itu? Masih ingat wakaf qabih Bapak Ibu? Wakaf yang jelek. Wakaf di tempat yang salah, ya. Padahal tidak kondisi darurat. Nafas masih oke juga. Berhenti di tempat yang salah, ini berbahaya, ya. Namun tentu bagi kita yang orang Indonesia ini tidak banyak yang paham dengan bahasa Arab. Maka kemudian ulama yang begitu luar biasa kontribusinya buat umat ini
Selain menjelaskan tentang tadi macam-macam wakaf, pun mereka memberikan tanda-tanda wakaf. Ya. Di mana sajakah tempat-tempat kita boleh wakaf. Ya. Jadi kalau secara garis besar, enaknya, ya, atau pertama bagusnya kita wakaf di tempat yang paling pas, yaitu wakaf tam. Kapan kita mengetahui kalau kita wakafnya wakaf yang tam, wakaf yang sempurna? Ya ketika kita faham akan bacaan yang kita baca. Oh ini memang secara lafadznya sudah sempurna, secara maknanya sudah sempurna juga. Namun karena belum mengerti maka ya kita ikuti saja anjuran dari ulama tentang bagaimana atau kapan kita wakaf, ya. Jadi secara simpelnya Bapak dan Ibu, anjuran atau tata cara wakaf bagi kita yang belum paham isi Al-Quran. Pertama, baca per surah. Satu surah langsung baca. Itu boleh. Contohnya surah apa Pak Bu? Al-Asr lah yang pendek ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ternyata enggak kuat juga saya. Ya. Bapak Ibu kira-kira kuat ke kalau satu surah seperti itu? Barusan saya enggak kuat. Ya. Nah, kalau Al-Asr saja kita enggak kuat, bagaimana dengan surah yang lain? Yang lebih panjang dari Al-Asr? Nah, maka anjuran selanjutnya, wakaflah di setiap akhir ayat. Wal 'asr, berhenti. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau per ayat begitu kuat Bapak Ibu? Coba kita praktekkan ya. Kita baca surah Al-Asr. Yuk Bapak Ibu ikuti. Saya dulu, kemudian Bapak Ibu ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mangga. Nah, perasaan asa ada yang kuat, ada yang enggak barusan. Ada yang enggak kuat barusan? Atau gimana atau? Per surah tadi enggak kuat, per ayat ternyata enggak kuat juga. Maka kemudian ulama memberikan kontribusinya kembali dalam rangka membantu kita agar berhentinya di tanda atau di tempat-tempat yang pas. Mereka kemudian memberikan tanda-tanda berhenti, tanda-tanda wakaf. Ini pernah kita bahas dulu ya, tanda-tanda wakaf. Apa saja coba Bapak Ibu ada yang masih ingat? Pertama tanda wakaf ada yang namanya mim. Ya, kayaknya enaknya dari sebelah sini. Mim.
Eh, tanda mim. Kemudian ada lam alif. Ada apa? Jim. Ada ya, ya siri ya, sod lam. Kemudian qaf lam. Mimnya udah. Apa lagi? Ada ini nih. Titik 3. Apa namanya, Pak? Segitiga. Ente ya mah, bukan segitiga, titik 3. Al-mu'anaqah. Apa? Al-mu'anaqah. Ya, ini yang titik 3, 2 namanya al-mu'anaqah. Ya. Baik. Mim. Apa maknanya mim? Mim ini adalah wajib henti. Wajib berhenti. Kalau nemu tanda mim, berhenti. Contohnya apa ada di ini kalau di mushaf atau di buku ini contohnya ada di surah Al-An'am ayat yang ke-36. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Nah, itu ada tanda mim. Wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Wajib henti. Ya. Kalau ada nemu tanda mim, ya. Tapi hati-hati Bapak Ibu, ya. Ada mim yang besar, ada mim yang kecil. Mim yang kecil biasanya di atas ba. Ya. Nemu nanti Bapak Ibu, kalau mimnya kecil di atas ba, ini bukan tanda berhenti. Kecil ya, tidak besar. Ini namanya iklab. Contohnya ada tulisan begini. Min ba'di. Di sini ada mim kecil. Jangan dibaca min. Ya. Ini menunjukkan iklab. Ini mah dibacanya min ba'di gitu. Beda dengan yang ini atau tadi yang di surah Al-An'am ayat 36. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Ada tanda mimnya yang besar, itu berhenti, ya. Yang kedua, lam alif. Mim wajib henti. Lam alif mamnu'. Ini tidak boleh henti, ya. Kalau mim harus henti, kalau lam alif tidak boleh berhenti. Seringkali ketika kita membaca Al-Quran, kita menemukan tanda lam alif. Nafasnya udah mulai rada terengah-engah gitu ya. Kemudian dilihatnya sepertinya cocok di sana, sepertinya. Kemudian kita berhenti di sana. Nah, jangan Bapak Ibu ya, karena lam alif itu mamnu', tidak boleh berhenti. Itu lam alif itu seperti kalau dalam lalu lintas mah tandanya seperti apa? S coretnya. P coret lah sama di orang parkir atau S ya. S coret ya. S coret. Bukan P coret. S coret dilarang, berhenti, stop, ya. Nah, itu lam alif. Kalau jim, bagaimana jim? Nah, jima boleh saja lah, ya. Maksudnya apa? Mau lanjut boleh, mau berhenti boleh juga, ya. Kalau ini shad lam, nah, kalau shad lam ini wasal aula. Shad lam wasal aula. Maksudnya apa? Lebih baik lanjut.
Maknanya kalau lebih baik lanjut kemudian kita nafas berhenti, boleh gak berhenti? Boleh berhenti, ya. Ketika menemukan tanda shad lam boleh berhenti, namun lebih baiknya lanjut. Itu shad lam. Kalau qaf lam waqaf aula, ya. Lebih baik henti. Ini baca Quran masih ada nafas yang cukup panjang tapi nemu tanda qaf lam, berhenti saja. Karena lebih baik berhenti. Tapi dah kagok mau berhenti juga, mau labas saja ya mangga, ya. Kan tadi juga bukan hanya sekedar qaf lam. Kalau mau kita satu nafas mangga ya satu surah juga ya. Hari kiat kalau kita kuat mangga aja. Al-Asr tadi ternyata nggak kuat. Bagaimana kalau surah Al-Mulk dia dibaca satu nafas? Wah. Apalagi kalau bacanya surah Al-Baqarah. Pak, Al-Baqarah senafas kumaha? Enggak ya. Nah, mim wajib henti, lam alif tidak boleh henti, jim ya boleh-boleh saja, mau lanjut mau tidak pun juga boleh. Shad lam lebih baik lanjut, qaf lam lebih baik henti. Nah, al-mu'anaqah. Al-mu'anaqah apa? Berhenti di salah satunya atau tidak berhenti di keduanya. Berhenti di keduanya. Al-mu'anaqah ini berhenti di salah satunya atau tidak berhenti di dua-duanya. Yang enggak boleh berhenti di dua-duanya. Ada contohnya di mana? Di surah Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raib. Ini satu. Fi la raib fi hudal lil muttaqin. Nah, kalau kayak barusan berhenti di keduanya enggak boleh. Ketika kita menemukan al-mu'anaqah, berhentinya boleh di salah satunya saja. Jadi cara bacanya begini. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Atau dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Atau dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berhenti di salah satu atau malah tidak berhenti di keduanya. Ya, coba ikuti. Semoga pada hafal ya. Ayat kedua surah Al-Baqarah. Hafal ya insyaallah. Ikuti. Contoh yang salah satunya berhenti ya. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Coba 2, 3. Oke. Contoh yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mangga. Oke, bagus. Contoh yang ketiga ini cara baca yang al-mu'anaqah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mangga. Oke, ya seperti itu ya. Dan di al-mu'anaqah jangan berhenti di keduanya.
Dzalikal kitabu la raib fi hudal. Nah, itu enggak boleh. Ya. Begitu? Ini tanda-tanda wakaf. Ya. Baik, sepertinya kita cukupkan dulu untuk pertemuan sekarang. Seandainya ada pertanyaan, diajukan saja ke DKM. Ya, insya Allah mungkin Selasa depan kita bahas. Kalau ada, kalau nggak ada kita lanjut materinya. Ya, semoga apa yang kita bahas ini menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.